Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai siklus akuntansi dalam koperasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Lucia Odilia Jemadi dengan NIM 20100202123. Yang kedua, Mahendra Reynaldi Tatuin dengan NIM 20100202124. Yang ketiga, Mardi Siprianto Soinbala dengan NIM 20100202125. Yang keempat, Maria Minarti Nandi dengan NIM 20100202132. Berikut saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dan siklus akuntansi. Yang pertama, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi suatu informasi yang menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi para penggunanya atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, apa itu siklus akuntansi? Proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Berikut tahapan-tahapan akuntansi koperasi. Yang pertama, dokumen atau bukti. Yang kedua, buku jurnal atau buku harian. Yang ketiga, buku besar. Yang keempat, neraca lajur. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan rugi laba. Yang ketujuh, buku pembantu atau buku tambahan. Baik, perkenalkan nama saya Mahendra Reynaldi Tatuin. Saya akan melanjutkan materi dari teman Lucia Odilia Jemadi. Yang pertama, bukti transaksi. Transaksi yang dilakukan koperasi apapun harus disertai dengan dokumen transaksi, baik berupa faktur, nota, kwitansi, invoice, bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, atau dokumen yang lain. Yang kedua, jurnal. Berdasarkan dokumen yang telah dibuat dan diterima staf akuntansi, maka mulailah pencatatan transaksi harian. Aktivitas mencatat transaksi koperasi dalam buku harian tersebut disebut dengan menjurnal. Yang ketiga, buku besar. Setiap beberapa waktu atau sebulan sekali, catatan transaksi dalam buku harian tersebut dipindahkan dari buku harian ke buku besar sesuai dengan transaksi dan nama perkiraan yang sesuai. Proses memindahkan catatan dari buku harian ke buku besar tersebut disebut dengan memposting. Yang keempat, neraca percobaan. Pada akhir periode akuntansi, setiap rekening yang ada di buku besar dihitung dan dicari saldo akhirnya. Berdasarkan saldo rekening yang ada di buku besar tersebut, disusun suatu daftar rekening beserta saldo akhirnya yang disebut dengan neraca percobaan. Yang kelima, jurnal penyelesaian. Neraca percobaan yang dibuat biasanya didasarkan pada transaksi-transaksi yang telah dilakukan koperasi selama satu periode, belum mencakup penyelesaian dalam beberapa hal yang harus dilakukan. Jika terdapat beberapa hal yang belum tepat dan harus disesuaikan, maka perlu dibuat jurnal penyelesaian terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mardi Siprianto Soinbala. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Mahendra Tatuin. Yang keenam, neraca lajur. Neraca lajur adalah selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu membangun pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Neraca lajur bukan merupakan alat akuntansi yang harus dibuat sebelum menyusun lapor keuangan. Media ini sama sekali bukan menjadi satu kewajiban yang tidak boleh dihindari oleh akuntan dalam siklus akuntansi. Neraca lajur hanya alat bantu untuk mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan.
Neraca lajur dapat terdiri dari 10 kolom tanpa 1 untuk keterangan atau 12 kolom tambah 1 untuk keterangan. Laporan keuangan. Laporan hasil usaha adalah laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Untuk mengetahui profil yang diperoleh koperasi dalam suatu periode dapat dihitung dengan cara menggunakan beban yang dikeluarkan koperasi dalam periode dan pendapatan yang diperoleh dalam periode yang sama. Berikut laporan perubahan ekuitas. Setelah diketahui sisa hasil usahanya, maka tahap berikut harus disusun laporan perubahan ekuitas sebelum disusun neraca. Neraca koperasi adalah salah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Namun koperasi ini dapat disusun dengan memasukkan semua rekening aktiva di dalam saldo ke sisi kiri neraca dan memasukkan semua rekening aktiva dalam neraca saldo ke sisi kiri neraca dan memasukkan semua rekening utang dan ekuitas ke sisi pasifa neraca. Yang ke-8, jurnal penutup. Jurnal penutup pada akhir periode akuntansi koperasi harus melakukan penutupan buku akuntansi sebagai tanda telah berakhirnya pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk periode tersebut. Proses penutupan buku koperasi adalah dengan memindahkan rekening real atau semua rekening neraca. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Minarhinandi. Saya akan melanjutkan materi dari teman Ardi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup sebuah rekening pendapatan dengan cara mendebet rekening pendapatan dan mengkredit rekening ikhtisar rugi laba. Yang kedua, menutup semua rekening biaya dengan cara mendebet rekening ikhtisar rugi laba dan mengkredit semua rekening biaya. Yang ketiga, menutup rekening ikhtisar rugi laba dengan cara mendebet rekening ikhtisar rugi laba dan mengkredit rekening SHU sebesar selisih antara pendapatan dengan biaya. Berikut adalah perbedaan laporan keuangan koperasi. Yang pertama, dalam laporan keuangan koperasi, informasikan mengenai laporan promosi ekonomi anggota sebagai laporan pelengkap yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama 1 tahun. Yang kedua, bahwa perhitungan hasil usaha pada koperasi dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Yang ketiga, bahwa laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Sekian dan terima kasih.